Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 24 Maret 2022, bersama saya, Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Hari ini kami akan kembali melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Kami akan menjalani kehidupan kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan, tuntunan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal yang bisa terjadi dan hadapi di dalamnya. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Yosua pasal 21 ayat 45 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian bacaan firman Tuhan saat ini. Dan tema untuk renungan pagi ini adalah janji yang berdampak. Saudara-saudara, dalam cerita silat Sintio Yaplu, kisah pendekar Raja Wali dengan tokoh utama Yoko dan Siolyong Lee, murid dan guru yang kemudian menjadi sepasang suami istri yang begitu saling mencintai. Ya, mungkin ada di antara saudara yang pernah membaca ceritanya atau menonton filmnya. Ada bagian yang menceritakan secara tiba-tiba dan diam-diam Siolyong Lee menghilang, meninggalkan Yoko. Saat bangun tidur, Siolyong Lee sudah tidak ada di samping Yoko. Sempat terjadi kegaduhan, keributan. Ya, tidak perlu saya ceritakan karena bukan di situ poin saya. Singkat cerita, kemudian di tebing patah hati, tempat mereka berpisah itu, Yoko menemukan sebuah batu berukir tulisan istrinya. Bunyi tulisannya begini: 16 tahun lagi kita bertemu di sini. Perasaan cinta antara suami dan istri tidak akan hilang. Janji harus ditepati. Siolyong Lee. Yoko semula ragu bahwa itu tulisan istrinya. Tetapi singkat cerita lagi, sesudah Yoko meyakini bahwa tulisan tersebut memang tulisan tangan istrinya, dan ini poin saya saat ini, Yoko begitu meyakini janji tersebut, bahwa 16 tahun lagi di tebing patah hati akan terjadi pertemuan kembali ia dengan istrinya. Dan dampak janji dari istrinya tersebut sangat luar biasa bagi Yoko. Ia berusaha untuk survive, untuk bertahan hidup, supaya 16 tahun yang akan datang ia bisa bertemu lagi dengan istrinya. Yoko yang semula tidak mau minum obat penawar racun, ya diceritakan dia terkena racun bunga cinta,
Dan sebenarnya dia sudah memilih untuk mati saja bersama dengan istrinya yang juga terkena racun. Akhirnya Yoko mau diobati dan kemudian sembuh. Bukan hanya itu, 16 tahun itu ia isi dengan hidup yang luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain dan bagi negaranya. Membela yang lemah dan menghukum yang salah. Pejabat-pejabat korup ia hajar, ia habisi. Ia menolong rakyat melawan invasi dan penindasan bangsa Mongol yang ingin menguasai negaranya. Sehingga ia kemudian dikenal sebagai pahlawan atau pendekar besar yang gagah berani dengan sebutan pendekar Raja Wali. Bahkan ia berhasil meningkatkan ilmunya menjadi di atas rata-rata sehingga ia menjadi pendekar yang susah ditandingi. Semua itu adalah karena janji dari istri yang begitu diyakininya 16 tahun akan bertemu kembali dan janji harus ditepati. Jadi saudara-saudara, ternyata janji itu kalau diyakini benar mampu memberikan kekuatan, mampu memotivasi, mampu menyemangati dalam menjalani hidup. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita ada banyak janji Tuhan dan firman Tuhan yang memberi petunjuk, bimbingan atau arahan, nasihat, penghiburan, penguatan, dan sebagainya. Antara lain, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Barangkali saudara juga sudah pernah membacanya juga. Dan coba resapi dan hayati. Misalnya ini. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ya, ini firman dari Tuhan Allah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji dari Tuhan Yesus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Lalu ini lain lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, ya, dan bukan rancangan kecelakaan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang saya bacakan ini baru sebagian kecil dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah seberapa jauh semua janji dan firman Tuhan itu kita yakini dan amini, sehingga berdampak dalam kehidupan kita, khususnya pada saat kita didera oleh masalah kehidupan yang tidak mudah dan berat. Mungkin ketika kita mengalami kegagalan, sakit yang tidak ringan, kesedihan atau duka cita yang mendalam karena kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, atau takut menghadapi masa depan di tengah ketidakpastian hidup. Sekali lagi, adakah pengaruhnya, dampaknya janji atau firman Tuhan itu dalam hidup kita? Seperti janji atau tulisan Xiao Liong Li yang begitu berdampak buat Yoko tadi itu. Tuhan kalau memberikan janji tentu punya maksud. Janji-janjinya bukan sekadar kata-kata indah dan manis untuk ditandai, atau digarisbawahi, atau distabilo, atau dikumpulkan untuk menjadi ayat-ayat emas kita semata. Namun lebih dari itu, janji itu dapat berdampak dalam hidup kita.
dalam menjalani kehidupan kita. Sebab Ia memberikan janji itu agar kita bisa menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi lebih berpengharapan, kita menjadi tidak gampang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi yang memberikan janji itu, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam arti Ia punya kemampuan untuk memenuhi janji-janjinya tersebut. Dan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Sehingga Ia pasti akan memenuhi janji-janjinya itu. Bagaimana? Masih bimbang? Saya akan menutup renungan ini dengan kesaksian Yosua ketika melihat kembali perjalanan hidupnya bersama dengan umat Israel. Dan Yosua mengatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk dapat meyakini dan mengamini setiap janji-Mu bagi kami, sehingga dapat berdampak nyata dalam hidup keseharian kami, dalam menjalani kehidupan ini, dengan berbagai hal yang bisa terjadi di dalamnya. Mohon Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat menjalani kehidupan saudara dengan tetap berpegang pada janji Tuhan. Tuhan adalah setia dan Ia pasti akan memenuhi apa yang dijanjikannya. Tuhan memberkati.